guys, jadi Tasya mau jelasin tentang Masjid Menara Kudus loh. Yuk, simak video ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Wirnawati dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 34. Saya di sini mau menjelaskan tentang sejarah berdirinya Masjid Menara Kudus. Oke guys, jadi sekarang aku mau jelasin tentang sejarah berdirinya Masjid Menara Kudus. Berdirinya Masjid Menara Kudus ini tidak terlepas dari peran Sunan Kudus sebagai penggagas dan pendiri. Sebagaimana Wali Songo yang lainnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan kultural budaya dalam berdakwah. Ia mengadaptasi dan melakukan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dalam penganut agama Hindu dan Buddha. Akulturasi budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kudus terlihat jelas pada arsitektur dan konsep bangunan Masjid Menara Kudus. Masjid ini mulai didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini didasarkan pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada prasasti batu berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid. Peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis di Palestina. Oleh karena itu, masjid ini kemudian dinamakan Masjid Al-Aqsa. Itu dia sejarah Masjid Menara. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang letak dan tahun didirikannya Masjid Menara Kudus. Menara Kudus namanya. Menara yang sering disebut Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Manar ini dibangun oleh Sunan Kudus sekitar tahun 1549 Masehi. Terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Jawa Tengah. Menara ini memiliki bentuk yang unik. Oke guys, ini yang ketiga. Jadi aku mau jelasin tentang tokoh pendiri Masjid Menara Kudus. Menara berbentuk bangunan ciri khas Hindu inilah yang membuat orang lebih senang disebut dengan Masjid Menara Kudus. Masjid ini didirikan pada tahun 1549 Masehi atau 956 Hijriah oleh Ja'far Shodiq alias Sunan Kudus, yang tak lain adalah salah satu tokoh Wali Songo yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Setelah itu, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kisah unik dari Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus awalnya bernama Masjid Al-Aqsa. Masjid ini menyimpan cerita menarik dalam proses pembangunannya. Konon Sunan Kudus membangun menara masjid hanya dengan menggosok-gosokkan batu bata hingga lengket. Di samping menara yang menjadi pusat perhatian, masjid juga memiliki keunikan lain. Salah satu keunikan dari masjid ini adalah pintu gapura yang berbentuk menyerupai gapura candi-candi di Bali. Selain di depan, gapura ini juga terdapat di dalam ruang utama ibadah. Menurut sejarah, gapura tersebut merupakan sisa gerbang dari masa awal masjid. Gedung ini dahulu dikenal dengan nama Lawang Kembar atau Pintu Kembar. Itulah kisah unik yang terdapat dalam Masjid Menara Kudus. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah berdirinya Masjid Menara Kudus ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.